Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat Al-Insan, artinya manusia. Surat nomor 76 ayatnya 19 sampai dengan ayat 31. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya sehingga sembuh, sehat walafiat kembali. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat atau memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun. Saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah, yang bermanfaat. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini telah memberikan atensinya, koreksinya, serta subscribe-nya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezekinya. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah, marilah kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu alaihim wildanum muqalladna idza ra'aitahum khasibtahum mu'lu'am mansyura. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Aliyahum siyabu sundusin khudrum wa istabraq. Wa kullu asyawira min fidah wa saqahum rabbuhum syaraban dhahura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna nazalna alaikal qur'ana tabrila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berputar mengelilingi mereka anak-anak yang tidak berubah umurnya,
Jika engkau melihat mereka, engkau mengira seakan-akan mereka itu mutiara yang berserakan. Dan jika engkau melihat ke sana, engkau melihat kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai kain sutera hijau yang halus dan kain broklat yang tebal, dan mereka dihiasi dengan gelang perak, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan minuman yang suci. Sesungguhnya ini adalah ganjaran bagi kamu, dan jerih payah kamu diberi pembalasan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran kepada engkau sepotong demi sepotong. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 19. Oleh karena ini adalah kenikmatan surga, maka ini tidak akan mengalami kerusakan. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 2430. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 20. Kata sama artinya ke sana. Ini berlainan dengan kata summa. Kata summa digunakan di sini sehubungan dengan kerajaan rohani yang diberikan kepada kaum mukmin. Mereka diberi kenikmatan dan kerajaan yang besar di dunia ini juga, yang manusia menutup matanya karena kebodohannya. Tetapi hendaklah diingat bahwa para pengikut Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia diberi pula kenikmatan jasmani dan kerajaan dunia, suatu kerajaan yang mereka mewaris dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hingga sekarang masih berdiri dan kian hari kian bertambah luas. Selanjutnya penjelasan pada ayat 21. Oleh karena mereka di dunia menjalankan hidup suci, maka di dunia ini pula mereka mendapat minuman yang suci. Mereka di akhirat juga akan mendapatkan minuman yang suci. Karena kehidupan di surga adalah kehidupan yang paling suci yang dapat dibayangkan oleh pikiran manusia. Kita lanjutkan lagi pada ayat 24 sampai dengan ayat 30. Fasbir li aqwami rabbika wa la tudhi' minhum ashiman aw kafura wadkuris ma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wa syabi'hu laylan tawila inna haula'i yuhibbuna
yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yaumal syakilah nahnu khalaqnahum wa syadadna asyrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman syaa taqada ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa an yasha Allah inna Allaha kana aliman hakimah. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka nantikanlah dengan sabar keputusan Tuhan di kau, dan janganlah taat kepada orang yang dosa atau tidak berterima kasih di antara mereka, dan muliakanlah nama Tuhan di kau pagi dan sore, dan pada sebagian malam bersujudlah kepadanya, dan maha sucikanlah dia di seluruh malam yang panjang. Sesungguhnya mereka mencintai kehidupan yang fana ini dan mengabaikan hari yang mengerikan di kemudian hari. Kami menciptakan mereka dan menguatkan kejadian mereka, dan jika kami menghendaki, kami akan sungguh-sungguh mengganti mereka dengan kaum yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya ini adalah peringatan, maka barang siapa suka hendaklah ia mengambil jalan kepada Tuhannya, dan kamu tidak akan suka kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Maha benar Allah beserta seluruh firman-firmannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 24. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan yang disebutkan dalam rukuk pertama akan terwujud pula di dunia. Keputusan Tuhan akan menyebabkan runtuhnya suatu golongan dan bangkitnya golongan yang lain. Penjelasan pada ayat 28. Hari yang mengerikan yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, dan uraian di sini bahwa umat lain akan mengganti umat ini terang sekali bahwa itu adalah ramalan yang akan terpenuhi di dunia ini. Oleh karena itu dalam ayat berikutnya ini disebut sebagai peringatan. Selanjutnya penjelasan pada ayat 30.
menurut hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, terang sekali bahwa yang dibicarakan di sini ialah kaum mukmin. Ayat sebelumnya menerangkan bahwa barang siapa suka, hendaklah ia mengambil jalan kepada Tuhannya. Sedangkan ayat berikutnya itu ditujukan kepada kaum mukmin dengan kata-kata sebagai berikut. Ia memasukkan siapa yang ia kehendaki dalam rahmat-Nya. Adapun artinya ialah bahwa kaum mukmin sejati yang jujur berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan menyerah sepenuhnya sehingga mereka tidak mempunyai keinginan pribadi dan semua keinginan mereka adalah selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kata-kata ayat ini bersifat pernyataan umum, namun masih terdapat keraguan-raguan sedikit tentang arti kata-kata itu yang sebenarnya. Surat ini diawali dengan pernyataan yang terang sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan kepadanya. Ia boleh berterima kasih atau tidak berterima kasih, sehingga manusia tidaklah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil jalan tertentu, baik untuk kebaikan atau keburukan. Surat ini juga diakhiri dengan pernyataan yang terang sebagai berikut. Sesungguhnya ini adalah peringatan, maka barang siapa suka hendaklah ia mengambil jalan kepada Tuhannya. Oleh karena itu ayat yang berbunyi dan kamu tidak suka kecuali jika Allah menghendaki, ini berarti bahwa pilihan manusia itu tidak ada gunanya jika tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mudah kami dapat melihat bahwa ada dua hal yang diperlukan sekali untuk memberi petunjuk kepada manusia. Yang pertama, peringatan yang diwahyukan oleh Allah, dan yang kedua, diterimanya peringatan itu oleh manusia. Jika Allah tidak berkenan menurut peringatan, niscaya manusia tidak mempunyai pilihan apa-apa. Surat Al-Insan ini diakhiri pada ayat 31. Yudkhilhu man yasha'u fi rahmatih wa dhalimina a'adda lahum adaban alimah. Shadaqallahul adzim. Artinya, ia memasukkan siapa yang ia kehendaki dalam rahmat-Nya, dan orang-orang lalim ia siapkan bagi mereka siksaan yang pedih. Demikianlah maha benar
Allah beserta firman-firman-Nya. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ini semua semoga bisa meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.